Halo semua, selamat datang di Hanver Movie Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah film tentang seorang ayah yang ternyata memiliki sebuah rahasia gelap yang dia sembunyikan dari keluarganya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review filmnya sekarang juga. Film diawali dengan menampilkan seorang remaja bernama Riley dan ayahnya yang bernama Cooper. Mereka sedang dalam perjalanan ke gedung tempat penyanyi favorit Riley sedang mengadakan konser bernama Lady Raven. Di dalam terlihat mereka makan dahulu sebelum menonton, sambil Riley menceritakan soal dia yang dijauhi oleh teman-temannya. Cooper menasihati Riley bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka lalu pergi ke pintu masuk ruangan konser. Cooper sepertinya adalah orang yang waspada karena dia terus memperhatikan petugas keamanan yang ada di gedung. Tak lama menunggu, konser pun dimulai. Cooper kemudian izin ke putrinya untuk pergi ke toilet. Di dalam salah satu bilik, Cooper mengeluarkan handphonenya dan membuka sebuah aplikasi kamera yang menunjukkan seorang pria yang tampak kebingungan dengan tangannya di borgol dan di lantai. Siapa pria ini sebenarnya? Kita akan mengetahuinya nanti. Lalu Cooper mencuci tangannya di wastafel dan tiba-tiba dia melihat seorang nenek tua di sampingnya, lalu menghilang dalam sekejap. Sepertinya Cooper mengalami halusinasi. Di luar, pasukan polisi sudah mengepung sekitaran gedung. Cooper lalu masuk kembali ke ruangan konser dan melihat semakin banyak anggota keamanan yang berjaga. Ketika jeda konser, Cooper dan putrinya pergi ke stand merchandise untuk membeli kaos. Sayangnya, kaos terakhir sudah dibeli orang. Penjaga stand yang baik memberitahu Cooper bahwa di gudang masih ada kaosnya dan dia akan mengambilkannya untuk mereka. Dia menyuruh mereka untuk datang lagi dalam 10 menit. Cooper lalu memanggil si penjaga stand tadi yang bernama Jamie ke samping dan menanyakan kenapa ada banyak polisi dan kamera pengawas. Jamie diam-diam memberitahu Cooper bahwa FBI membuat konser ini sebagai jebakan untuk menangkap seorang pembunuh berantai yang suka memutilasi korbannya bernama The Butcher atau si penjagal. Jamie menyuruh Cooper untuk tidak memberitahukan siapapun soal ini dan Cooper mengiyakannya. Kemudian, sebelum kembali ke ruangan konser, Cooper diam-diam dengan sengaja mendorong seorang wanita dari tangga. Semua orang berkerumun untuk melihat, sedangkan Cooper malah mengajak Riley untuk keluar sebentar. Sebenarnya Cooper hanya ingin mengecek keadaan di luar, yang mana sudah dipenuhi anggota polisi. Belum sampai keluar, Cooper malah kembali mengajak Riley masuk ke dalam ruangan konser. Hal ini membuat Riley kebingungan dengan kelakuan Cooper. Di dalam ruangan konser, Cooper kembali meminta izin ke Riley untuk keluar mengambil kaos di stand merchandise tadi. Sesampainya di stand, Jamie mengajak Cooper untuk ke gudang mengambil kaos tersebut. Di jalan, Jamie menanyai Cooper apa pekerjaannya dan Cooper menjawab bahwa dia seorang pemadam kebakaran. Jamie kesulitan mengambil kardus yang ada di bagian atas rak lalu Cooper membantunya. Tapi sebelumnya, Cooper sudah mencuri nintek milik Jamie dari saku celananya. Cooper lalu bertanya apakah polisi sudah menangkap si penjaga dan Jamie mengatakan belum. Jamie lalu menceritakan bahwa semua pegawai di dalam gedung sudah dilatih dan memiliki kode khusus untuk mengenali satu sama lain, yakni Hamilton. Setelah mengambil kaosnya, mereka pun keluar bersama. Menggunakan name tag Jamie, Cooper masuk ke salah satu ruangan khusus untuk staf. Di dalamnya sedang ada kumpulan polisi yang sedang rapat mengenai siasat mereka. Lalu masuk dua petugas dari belakang Cooper yang membuatnya berpura-pura menjadi pegawai gedung yang sedang mengecek mesin kopi di sana. Sebelum pergi, dia mengambil HP milik polisi yang ada di sana. Di lorong gedung, ada kegaduhan yang terjadi. Ada seorang pria yang ditangkap pihak keamanan yang dicurigai sebagai si penjagal. Pimpinan dalam operasi penangkapan si penjagal ini adalah Dr. Grant. Cooper kembali ke ruangan konser sambil mendengarkan hati yang dia curi tadi. Dari situ Cooper mendengar Dr. Grant mengatakan bahwa pria yang mereka tangkap sebelumnya bukanlah si penjagal. Lalu ada petugas lain yang menjelaskan ada orang mencurigakan di dekat panggung menggunakan jaket kuning lengan panjang. Mendengar itu, Cooper kembali meminta izin ke Riley untuk pergi sebentar. Riley bertanya kenapa Cooper pergi terus dan Cooper berjanji ini
kali terakhir dia pergi. Cooper mendatangi salah satu alam kebakaran dan ingin menyalakannya. Namun tiba-tiba, Dr. Grant mengingatkan semua bahwa si penjagal pasti sedang memikirkan jalan keluarnya yang kemungkinan adalah membuat kepanikan besar. Mendengar ini, Cooper tidak jadi menyalakan alarm dan pergi ke lantai atas. Di sana dia masuk ke salah satu stand makanan dan menaikkan suhu dari kompor sehingga minyak yang ada menjadi sangat panas. Salah satu pegawai terkena ledakan minyak tersebut dan membuat orang-orang mengerumuninya. Cooper lalu melepas jaketnya, memakai apron dari stand tersebut dan naik ke atap gedung. Di sini dia ingin mengecek keadaan di luar, tapi dia malah dipergoki oleh petugas yang ada di sana. Cooper yang jago akting pun berpura-pura kalau dia hanya butuh udara segar karena ada rekan kerjanya yang terluka akibat insiden minyak meledak di stand makanan. Petugas mengkonfirmasi soal kejadian tersebut, lalu bertanya apa kode rahasia mereka, yang mana Cooper jawab, yakni Hamilton. Petugas pun tidak mencurigai Cooper dan membiarkannya kembali masuk ke gedung. Cooper yang kembali ke depan stand, kembali berhalusinasi melihat seorang nenek tua di samping korban ledakan minyak tadi. Siapa sebenarnya nenek tua ini? Akan kita ketahui nantinya. Di lorong gedung, Cooper bertemu dengan Riley yang sudah mencarinya dari tadi. Riley mulai curiga dengan tingkah laku Cooper dan bertanya apa dia ingin pulang. Tetapi Cooper bilang dia tidak apa-apa dan mereka kembali masuk ke ruangan konser. Acara berlanjut pada sesi di mana Lady Raven akan memilih seorang penonton beruntung yang akan diajak ke panggung untuk bernyanyi bersama. Penonton yang beruntung juga akan mendapatkan akses ke belakang panggung. Mendengar ini Cooper menjadi mendapatkan ide. Cooper lalu berbicara dengan seorang anggota staf konser yang ternyata paman dari Lady Raven. Cooper mengarang cerita bahwa putrinya Riley baru saja sembuh dari leukemia dan sangat senang dapat datang ke konser ini. Tak lama, paman Lady Raven mendatangi Cooper dan Riley di bangku untuk mengajak Riley naik ke atas panggung. Ini membuat Riley senang bukan main. Ketika Riley tampil di depan panggung, Cooper mengamati setiap petugas yang ada di belakang dan ada Dr. Grant di sana. Selesai konser, Cooper dan Riley diperbolehkan ke belakang panggung dan menunggu Lady Raven untuk berpamitan. Cooper lalu mendengar dari hatinya bahwa Dr. Grant memerintahkan semua penonton pria yang akan meninggalkan gedung harus diperiksa. Cooper tidak tahu bahwa walaupun mereka diperbolehkan pulang dari pintu belakang, tetap saja mereka harus diperiksa. Lady Raven lalu menyapa mereka, dan Cooper mengajaknya untuk berbicara empat mata sebentar. Di dalam ruang ganti, Cooper mengatakan bahwa dirinya lah si penjagal yang mereka cari. Lalu dia mengeluarkan handphonenya dan menunjukkan sebuah video pria yang dia lihat di toilet pada awal film. Pria ini ternyata korban berikutnya Cooper yang dia tangkap dan dapat dia bunuh dalam sekejap menggunakan gas karbon monoksida hanya dengan menekan tombol di handphonenya. Dia mengancam Lady Raven akan membunuhnya kecuali dia mengantar mereka menggunakan mobil limusinnya. Cooper pun lolos dari semua pemeriksaan, karena dia akan keluar bersama Lady Raven. Di pertengahan jalan, Cooper mengatakan mereka akan turun karena mobil mereka ada di parkiran. Tapi Lady Raven malah menawarkan untuk mengantar mereka pulang sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Rachel, ibunya Riley dan Logan adiknya. Mereka lalu ngobrol sambil makan pie buatan Rachel di ruang tengah. Lady Raven lalu membawa si penjaga dalam percakapan mereka. Dia menjelaskan bahwa FBI dan polisi menemukan sebagian tanda terima pembelian tiket konsernya di salah satu rumah yang dicurigai sebagai rumah palsu milik si penjagal. Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran, si penjagal orang yang memiliki hubungan yang buruk dengan ibunya. Cooper langsung berdiri dan berkata kepada Lady Raven, dia pasti lelah dan menyuruhnya untuk pulang. Tapi Lady Raven malah bersedia memainkan satu lagu kepada mereka dan mengajak Riley menemaninya duduk di piano. Cooper memvideokan momen ini di dekat mereka dan ketika lagu habis, Lady Raven mengajak Riley untuk selfie dengan menggunakan handphone Cooper. Lady Raven lalu pergi ke toilet sambil Cooper meminta handphonenya kembali. Dia mengunci pintunya dan membuka aplikasi kamera Cooper menahan korbannya. Dia juga berkomunikasi dengan si korban dan bertanya di mana dia ditahan.
Dia mengatakan dia ditahan di sebuah rumah dengan pintu biru dan ada patung singa rusak di depannya. Sementara di luar toilet, Cooper terus berteriak menyuruh Lady Raven untuk keluar. Lady Raven lalu melakukan live dari HP-nya dan meminta bantuan followersnya untuk mencari rumah biru dengan patung singa rusak di depannya. Untungnya ada satu followers yang tinggal di dekat sana. Dia mengatakan akan pergi ke rumah tersebut bersama pamannya. Tak lupa Lady Raven juga mengirim SMS kepada supirnya untuk memanggil polisi ke lokasi mereka. Kemudian, di luar terdengar hening, dan tiba-tiba pintu toilet dibuka oleh Cooper menggunakan kunci cadangan. Dia meminta handphonenya kembali dan mengecek aplikasi kameranya yang di mana si korbannya sudah tidak ada. Cooper dengan emosinya menyuruh Lady Raven ke garasi dan mereka masuk ke mobil. Ketika pintu garasi terbuka, di luar sudah ada Rachel dan anak-anaknya. Mereka harusnya dikunci di kamar, namun berhasil kabur. Riley yang bingung dan sedih, bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Cooper, namun dia hanya diam membisu. Lady Raven lalu keluar dari mobil dan mengajak mereka untuk naik ke mobilnya sambil melihat Cooper menutup pintu garasi. Petugas polisi dan tim SWAT pun tiba di rumah Cooper dipimpin oleh Dr. Grant. Di dalam rumah, Cooper malah dengan santainya membereskan rumah mereka. Polisi mendobrak masuk ke dalam rumah, akan tetapi Cooper sudah tiada dan ada anggota tim SWAT yang dilumpuhkan. Di luar, semua anggota keluarga Cooper dibawa ke tempat aman, begitu juga dengan Lady Raven. Di tengah jalan, mobil Lady Raven berhenti dan si supir yang ternyata Cooper memborgol tangan Lady Raven ke besi di pintu. Dia akan membawa Lady Raven ke rumah rahasianya yang lain. Mereka melewati jalan yang macet dan Lady Raven berhasil membuka jendela mobilnya, lalu langsung meminta tolong kepada orang-orang di sana yang membuat mobilnya dikerumuni. Cooper langsung saja menutup kembali jendela mobilnya. Lady Raven lanjut mencoba menarik besi di pintu yang tersambung dengan borgolnya sampai berhasil merusaknya dan langsung keluar dari mobil. Tak lama polisi dan tim SWAT sampai di lokasi kerumunan dan meminta orang sipil untuk menjauh. Ketika mereka mendekati mobil, ternyata Cooper sudah menghilang di kerumunan. Kembali ke rumah Cooper, di sana ada Rachel yang menolak tawaran Dr. Grant untuk dievakuasi ke rumah saudarinya seperti Riley dan Logan. Rachel bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Cooper. Dr. Grant yang seorang profiler handal mengatakan bahwa Cooper sebenarnya memang sudah berbeda sejak kecil dan memiliki trauma masa lalu terutama dengan ibunya. Malamnya, ketika Rachel sendirian di dapur, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kehadiran Cooper. Cooper merasakan ada kejanggalan dengan Rachel dan memaksanya mengaku sambil memegang sebuah pisau. Rachel yang ketakutan pun mengaku bahwa dia selama ini sudah mencurigai Cooper karena bajunya yang seringkali berbau pemutih pakaian rumah sakit. Dia juga pernah mengikuti Cooper ke salah satu rumah rahasianya dan keesokannya dia kembali sendiri ke sana sambil membawa tanda pembayaran tiket konser yang dia temukan di dompet Cooper. Dia lalu menelpon polisi untuk melaporkan mengenai kemungkinan si penjagal akan datang ke konser. Dia melakukan ini dengan harapan polisi akan membuktikan bahwa kecurigaannya selama ini salah, namun sebaliknya, memang benar Cooper-lah si penjagal. Cooper yang mendengar semua penjelasan Rachel menjadi semakin emosi. Rachel yang sudah putus asa mengetahui ajalnya sudah akan tiba mengajak Cooper untuk makan pie buatannya untuk terakhir kalinya. Sambil makan, Cooper menjelaskan kepada Rachel bahwa ketika korban-korbannya melihat kemarahannya saat akan dibunuh, itu membuat dia merasakan ketenangan. Kemudian dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Rachel dan lalu melakukan bunuh diri. Ketika selesai memakan habis pie-nya, Cooper menyadari sesuatu. Rachel telah memasukkan obat bius yang dia temukan di tas Cooper. Meskipun sudah hampir kehabisan kesadaran, Cooper masih sanggup berdiri dan mengambil pisaunya. Tiba-tiba dia melihat nenek tua yang sering dia lihat di gedung konser tadi di ujung pintu rumahnya. Ternyata, nenek tua ini merupakan ibu Cooper. Cooper lalu dengan tertatih-tatih berjalan mendekati ibunya. Namun tiba-tiba,
Ternyata, yang Cooper lihat bukanlah ibunya, melainkan Dr. Grant yang memainkan psikologis Cooper. Cooper akhirnya dibawa keluar rumah dengan tangannya dirantai. Di luar, Cooper meminta waktu untuk membenarkan sepeda Riley yang terjatuh. Di waktu yang sama, Riley dan Logan diantar kembali ke rumah mereka. Riley yang memiliki kedekatan erat dengan ayahnya, berlari ke arah Cooper dan memeluknya dengan erat. Cooper kemudian dibawa masuk ke dalam mobil polisi untuk dibawa pergi. Ketika seakan semuanya telah berakhir, kita diperlihatkan salah satu jari-jari roda sepeda Riley sudah tidak ada. Ternyata, Cooper mengambilnya dan di dalam mobil, dia mengeluarkannya dan berhasil membuka borgol tangannya. Cooper terlihat sangat senang dengan hal ini, dan film pun berakhir. Belum, di rumahnya, Jamie sedang menonton berita dan kaget setengah mati setelah mendengar bahwa Cooper adalah si penjagal. I ain't talking to nobody at work no more. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan filmnya, silahkan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami, agar kalian tidak ketinggalan review film-film berikutnya. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Sampai jumpa dan salam popcorn.